Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah ma ba'du. Bersama Mr. Boil pada hari ini kembali lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Fadlun. Kita akan bertanya beberapa problematika umat. Mudah-mudahan banyak manfaat dan edukasi bagi kita, mencerahkan kita bagi yang belum tahu. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Jika ada yang kurang baik, ya kita buang. Seperti ayam, ada telurnya kita ambil, jika ada kotornya kita buang. Langsung saja kita bertanya sama Ustaz Muhammad Fadlun tentang hukum-hukum ataupun problem umat. Kita akan bertanya tentang hukum buah ataupun pohon yang ada di perbatasan orang lain. Umpamanya satu pohon di kebun kita, di perbatasan kebun kita, contohnya buah kelapa yang separoh ada di tempatnya kebunnya orang lain. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kalau tanaman itu kan sangat mungkin sangat mungkin menjalar ke tetangga. Artinya pemilik tanah satu dengan yang lain itu kan pasti ada batang yang nyorok, pasti ada. Dan buah. Nah ini kasusnya ketika ini ada beberapa permasalahan. Artinya yang pertama ini masalah akar, Gus. Ketika saya menanam pohon, lalu akar tersebut menjalar ke tanah orang lain, itu ada satu konsep. Lalu ini permasalahan ranting pohon pun ketika saya menanam buah tersebut, menanam pohon maksudnya, lalu rantingnya menjalar ke, artinya ke perbatasan perbatasan pemilik tanah itu juga ada konsep. Jadi ada beberapa konsep yang harus kita ketahui dalam aturan syariat. Maka ketika ini kan yang dibahas berarti tumbuhan yang berada di perbatasan ya. Perbatasan. Yang perbatasan. Umpamanya ini Ustadz, ini kan kebun saya. Ini ada pohon kelapanya. Berarti pohonnya masih di kebun saya, tapi nanti daun-daunnya itu, ranting-rantingnya itu menteloncok ke kebunnya bahasa Jawane ngiyomi. Terus buahnya jatuh ke tempatnya orang lain. Kebunnya orang lain. Nah, itu buahnya itu milik siapa? Apakah boleh diambil yang punya lahan yang lain ataupun milik kita juga? Ini pada dasarnya sangat banyak permasalahan ini. Tadi saya sudah urutkan, tadi kan mulai dari akar, batang, ranting itu kan ada konsepnya sendiri-sendiri kan. Bahkan sampai buah pun ada sendiri-sendiri. Nah ini saya bacakan terlebih dahulu ibarat yang menjelaskan ketika benih. Saya mempunyai wiji salak umpamanya. Wiji salak tersebut Kelly. Saya menanam di lahan saya, terus kena banjir, terus tumbuhnya di kebun saya, kebunnya panjenengan. Nah itu statusnya milik siapa? Nah itu kan, cara adatnya itu kan witenyong. Ini loh dokulen aku no. Nah itu milik siapa? Itu kan. Nanti mungkin bisa menjawab semua pertanyaan. Dalam kitab Hawi Kabir, ini Hawi Kabir itu miliknya Syekh Imam Mawardi. Itu juz 7 Soifah 307. Ya, nomor 304. Juz 7 Soifah 304. Faslun idha hamala asailu badron. Nah, jadi ketika ada
banjir ya, Iya. terus membawa benih lirojulin fanabata fil ardi ghairi. Terus benih tersebut tumbuh di ardin ghairihi, di pemilik orang lain, nah di lahan orang lain. Aunawa, atau dia itu ada niatan, fasoro horsan fahuwa lima likil badri. Maka walaupun benih tersebut saya tanam di tempat saya, terus terkena banjir, tumbuhnya di tempat panjenengan, itu pada hakikatnya milik saya. Milik saya. Milik bagi yang Pemilik benih tersebut. Iya, itu hakikatnya. Hakikatnya sebagai si pemilik itu. Pemilik benih. Nah, ketika konsep tersebut ini timbul pada pohon yang sudah tumbuh, Iya. lalu batang rantingnya itu menjalar ke milik orang lain, Iya. ya bahasa Jawa itu ngium-ngiumi, gitu kan? Meloncok, ya entah dari rantingnya atau dari akarnya, maka dari hal tersebut ini baik si pemilik pohon tanah, si pemilik tanah itu ada anak bahasa ini ngeling, nah kue ngium-ngiumi tandurannya nyong ditugel wae atau ya dipindah wae, ngono. Berarti harus ada pemilik lain yang mengingatkan dulu, harus mengingatkan dulu. Ini ngium-ngiumi dipapral wae apa arep dipindah tandur nang liyane apa nang endi, ngono. Nah, kalau pohonnya sudah besar semuanya, pohon albasia yang sudah besar, itu gimana itu? Ya kasusnya seperti itu bagi si pemilik lahan. Ini bukan si pemilik pohon ya, pemilik lahan, berarti lahan orang lain lah. Iya, lahan orang lain. Lahan yang diiomi tersebut, maka ada keharusan harus bilang kepada si pemilik pohon, kayak arep ditugel apa arep dipindah wae, seperti itu. Nah, kalau seumpamanya pemilik pohon itu kekeh nggak mau, gimana itu, Ustaz? Nah, ini saya bacakan dalam kitab Al-Fatawi Fiqhiyah Kubro, juz 3 halaman atau Sohifah 166. Idang tasarot ngurukus sajarotil khairi. Nah, ini kasusnya kan ketika daun tersebut ini kan rontok, atau bahasanya ambrol. Nah, itu idang tasarot ngurukus sajarotil khairi ila ardihi jazalahu matolabatul malik bitahwiliha. Maka boleh bagi si pemilik tersebut itu untuk memindahkan tanamannya, dipindah. Aukot ngiha min milkihi, atau yang ngium-ngiumi tersebut diteteki menora ngium-ngiumi ngun liyane. Oh, berarti yang sing neteki itu berarti si pemilik tumbuhan pohon. Kalau tersebut. yang milik kebun yang lain yang memotong gimana itu? Itu tanpa izin dari si pemilik itu yang nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nggak boleh, itu ada aturannya. Nah, ini haknya si orang yang diiomi tersebut kan cuma mengingatkan saja. Nah, maka kepenuhan ya semua totalitasnya itu kan tergantung pada si pemilik. Si pemilik tanaman. Nah, kalau pemiliknya semuanya orang nakal semuanya, walah ya nggak boleh semuanya ora apa ngium-ngiumi akai. Nah, itu berarti pemiliknya itu secara tidak langsung itu melanggar hukum atau tidak, Ustaz? Nah, ini fa inim tanaa. Nah, ini kan apabila si pemilik itu mencegah kan, lu aja kan. Fa inim tanaa falahu tahwiluha. Fa in lam yakun falahu qat'uha wa qal'uha bin nafsihi wala yahtaju ila idnil hakim lahu fidalik. Karena pada aturannya itu kan sudah sudah menyalahi aturan. Apabila si pemilik kekeh tidak mau,
wis potong ngono kan. Oh, berarti Artinya kan sudah ada konfirmasi. Ini loh, peringatan. ada peringatan. Ini tandurannya sampean ki nelung menyong ngono. Loh, porah orang ngapa-ngapa wis tetep wis Ya, sesuai dengan aturan. ya berarti Lur. Jadi kalau ada pohon semuanya di perbatasan itu kalau nyium-nyiumi ataupun teroncok di kebun orang lain, Aturannya itu kan harus aturannya harus dipindah ataupun ya aturannya kan ngomong dulu. Ah. Iki yang apa? Yang teroncok sekian, Ya. segini. kalau sudah ada peringatan seperti itu kok yang pemilik pohon itu kekeh nggak mau pindah, itu berarti yang diium-ium itu boleh memotongnya Lur. Nah, itu jawaban dari Ustaz. Terus nah kalau sumpamanya buah kelapa sumpamanya, nah itu kan kalau di perbatasan jatuhnya kan sangat kemungkinan itu hampir separuh bahkan lebih itu jatuhnya di kebun orang lain. Lah apa pohon itu milik orang lain, apa buahnya, ataupun harus milik kita bagi yang penanam, apa harus ada akad terlebih dahulu, ataupun yang penting diambil boleh bagi yang punya kebun yang lain seumpamanya itu Ustaz. Ini berarti kasusnya buah ya. Ini, Ya, ini konsepnya sudah beda ya. Ya, Ini konsepnya sudah beda. Kalau permasalahan buah jatuh ke tanah milik orang lain, itu pada hakikatnya buah tersebut milik si pemilik.